Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma amma ba'd. Hadirin sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haruskah seseorang bersedekah kepada kedua orang tuanya? Itu adalah merupakan pertanyaan yang perlu kita jawab. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 215, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Ketika ada seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus kami infakkan? Apa yang harus kami sedekahkan? Ayat ini menjawab dua, menjawab apa yang harus mereka sedekahkan dan kepada siapa peruntukannya. Yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya kepadamu, madza yunfiqun, apa yang harus mereka sedekahkan, apa yang harus mereka infakkan. Qul, katakan wahai Muhammad, ma anfaqtum min khairin, apa saja yang engkau infakkan, yang engkau sedekahkan berupa kebaikan, falil walidain, maka peruntukannya adalah kepada kedua orang tua. Walaupun ayat ini dilanjutkan dengan falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Tapi kita fokus kepada peruntukan yang pertama, yaitu kepada kedua orang tua. Kenapa ayat ini menyebutkan bahwa orang tua itu merupakan skala prioritas yang harus diprioritaskan untuk yang pertama sekali untuk diberikan sedekah, dan ini juga akan memberi ganjaran pahala yang sangat besar. Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, Imam Al-Ba'alawi Al-Hadrami menukilkan pendapat Imam As-Sayuti tentang tingkatan pahala sedekah, yang salah satunya wa wahidatun bi mi'ati alaf wa hiya 'alal abawain. Sedekah akan bernilai pahala 100,000 kelipatan ketika seseorang memberikan kepada kedua orang tua. Ternyata hadirin yang berbahagia, sesuatu yang kita berikan kepada orang tua kita itu akan bernilai sedekah, dan ternyata pahalanya akan lebih besar, 100,000 kelipatan, sama dengan pahala salat di Masjidil Haram Makkah. Hadirin yang berbahagia, ada satu hadis yang bersumber dari Jabir bin Abdullah, ketika ada seorang laki-laki yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, saya memiliki harta dan memiliki anak, namun orang tua saya ingin menguasai harta saya. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anta wa maluka li abik. Kamu dan apa yang kamu miliki adalah kepunyaan orang tuamu. Jadi hadis ini jelas ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegas bahwa pada hakikatnya semua yang kita miliki itu adalah punya orang tua kita. Dan sekiranya orang tua kita tidak memberikan sesuatu kepada kita ketika kita masih kecil, ataupun orang tua kita tidak mendidik kita dan tidak membesarkan kita, pastinya kita sudah tiada. Maka hadirin yang berbahagia, lebih-lebih ketika di bulan Ramadan ini, di bulan yang mulia ini, di bulan yang suci ini, bagi siapa yang masih ditakdirkan oleh Allah orang tuanya hidup, maka perhatikan dan bersedekahlah kepada kedua orang tua. Dan ketika kita mampu membahagiakan orang tua kita, maka disitulah kebahagiaan yang hakiki, dan kelimpahan, keberkahan harta, keberkahan rezeki akan kita dapat dan akan kita gapai. Lebih-lebih ketika bulan Ramadan ini adalah bulan bagaimana kita berpacu untuk kebaikan. Dan Rasulullah SAW sendiri yang sangat dermawan, dan ketika bulan Ramadan datang, kedermawanannya beliau itu adalah melebihi dari kedermawanan
bagaimana kencangnya angin yang berhembus. Dan itu ketika digambarkan di dalam hadis sahih, ketika beliau bertemu dengan malaikat Jibril, jadi kedermawanan beliau itu adalah lebih kencang dari angin yang bertiup. Semoga ini akan menginspirasi kepada kita untuk kita perhatikan orang tua kita, dan sekiranya orang tua kita masih hidup, untuk kita bersedekah kepada orang tua kita. Semoga itu akan membahagiakan kita ketika kita di dunia, dan begitu juga ketika nanti kita kembali ke alam barzah, dan ketika nanti di hari akhirat juga akan membahagiakan kita. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.